Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk bersama dalam majlis tafsir juz amma yang mana pada pembahasan yang lalu telah kita pelajari bersama, yakni surat Al-Qari'ah, dan demikian pembahasan kita di kesempatan ini adalah surat At-Takatsur. Ketika kita pelajari surat Al-Qari'ah pada pertemuan yang lalu, pada bagian-bagian akhirnya di sana kita mendapati pembahasan tentang timbangan kebajikan ataupun timbangan keburukan. Dan di antara yang menyebabkan kebajikan itu ringan dan timbangan keburukan menjadi berat adalah berlomba-lomba untuk bermegah-megah. Jadi di antara yang menyebabkan timbangan kebajikan menjadi ringan dan timbangan keburukan menjadi berat, di antara penyebabnya apa, Bu? Berlomba-lomba untuk saling bermegah-megahan. Dan hal ini adalah merupakan pokok pembahasan pada surat At-Takatsur. Dan sifat inilah, yakni berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, menyebabkan manusia tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sibuk dengan perkara dunia, maka menjadikannya lupa beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai terhadap akhirat. Kita mulai pembahasan kita surat At-Takatsur. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Rohnya dibaca tebal, Bu, ya. At-takatsur. Alhaakumut takatsur. At-takatsur, bermegah-megahan. Alhaakum, hal tersebut telah menjadikan kalian lalai. Yang bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur. At-takatsur apa, Bu? Bermegah? Ya, bermegah-megahan. Iya. Berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan telah melalaikan kamu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Apakah Allah menyebutkan, Bu, dalam hal apa bermegah-megahannya, Bu? Akan tetapi sekilas bisa dipahami bahwa ayat ini membicarakan tentang bermegah-megahan dalam harta. Ya, sebagaimana penyebab kelalaian kebanyakan manusia apa, Bu? Bermegah-megahan dalam harta. Namun para ahli tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan atau berlomba-lomba dalam hal apa, ketika hal itu tidak disebutkan, maka berarti
Ayat ini memberikan faedah keumuman, berarti sifatnya umum. Tidak hanya berkaitan dengan berlomba-lomba dalam apa Bu? Bermegah-megahan dalam hal harta. Sifatnya umum. Termasuk semua perkara yang mana orang-orang berlomba-lomba, bermegah-megah, berbangga-banggaan dengannya. Seperti apa Bu? Ya, tadi sudah sebutkan seperti harta, berbangga-bangga dengan banyaknya anak, berbangga-bangga dengan kabilahnya, sukunya, rasnya, kedudukannya, bahkan berbangga dengan ilmu. Ya, berbangga-bangga dengan ilmu. Ya. Siapa yang paling banyak hafalannya? Yang akhirnya melalaikan mereka, menjadikan angan-angan dan mimpi mereka menjadi panjang, sehingga lupa bahwa kematian itu sangat dekat. Ya. Nah pertanyaannya Bu, mengapa saling berlomba-lomba agar lebih banyak itu bisa tercela? Kenapa Bu? Bukankah pada asalnya mencari harta itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi? Ya atau tidak Bu? Allah pun tidak melarang seseorang mencari harta. Apalagi kalau mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan nafkah terhadap anak dan istrinya. Dia seorang suami, justru menafkahinya dengan mencari harta, itu apa hukumnya Bu? Wajib. Namun akan menjadi tercela jika dia meminta tambahan, terus dia meminta tambahan. Bagaimana kondisi kehidupannya? Dia sudah berada di atas hidup yang berkecukupan. Akan tetapi dia tidak pernah puas karena melihat orang lain yang hartanya lebih banyak, ladangnya lebih banyak, kendaraannya lebih banyak, ya. Sehingga dia punya keinginan untuk menyaingi orang tersebut. Inilah at-takatsur yang akan menyibukkannya, membuat dia lalai dan akhirnya mencelakakannya. Beda halnya Bu kalau mengumpulkan harta untuk tujuan akhirat. Kalau tadi tercela karena tujuannya apa Bu? Dunia. Kalau mengumpulkan hartanya untuk tujuan akhirat, ya, mengumpulkan harta untuk tujuan akhirat, untuk bersedekah, untuk membantu kaum muslimin, ya, membantu sekolah, maka ini adalah memperbanyak harta untuk akhirat. Kalau memperbanyak harta untuk akhirat, tercela atau tidak Bu? Tidak. Yang tercela adalah yang menjadikannya lalai. Ya. Sampai menuntut ilmu, tapi tujuannya apa Bu? Tujuannya dunia. Dalam sebuah hadis dari Qatadah, dari Mutarrif, dari ayahnya, dia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau sedang membaca Alhaakumut Takatsur, sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Jadi setelah Rasulullah membaca ayat Alhaakumut Takatsur, kemudian beliau mengatakan apa? Anak Adam berkata, hartaku, hartaku.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Rasulullah bersabda, bukankah hartamu yang kau miliki sesungguhnya, wahai anak Adam, kecuali yang kau makan lalu habis, atau baju yang kau pakai lantas usang, atau harta yang engkau sedekahkan, maka itulah yang tersisa di mana? Di akhirat. Jadi harta yang sesungguhnya yang mana, Bu? Yang jelas-jelas itu adalah harta yang mana, Bu? Yang sudah habis dimakan. Pakaian yang sudah usang dipakai. Atau harta yang disedekahkan. Nah, itu yang masih tersisa. Di mana? Di akhirat. Itu yang masih ada di akhirat, yang disedekahkan itu. Harta kita yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, atau yang sudah kita sedekahkan, yang masih ada di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Shadaqa Rasulullah SAW. Ya, sungguh benar Rasulullah SAW apa yang beliau katakan. Seorang manusia itu bisa saja mengumpulkan harta hingga triliunan, ya, akan tetapi hartanya yang benar-benar dia nikmati hanya apa yang dia makan atau apa yang dia pakai. Sisa hartanya yang begitu banyak, apakah dia nikmati? Tidak. Siapa yang menikmatinya? Kalau dia meninggal, ahli warisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita salasah, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid." Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Siapa yang mengikutinya? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang mengikuti mayit sampai ke kubur itu adalah keluarga, harta, dan amalnya. Ada 3 yang mengikutinya sampai kubur. Yang kembali, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya kembali, tidak ikut masuk kubur. Wa yabqa amaluh. Yang tetap bersamanya di kubur adalah amaluhu, amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi satu-satunya hartanya yang akan menemaninya adalah amalannya dan harta yang selama ini dia sedekahkan. Ya, itulah harta yang benar-benar menjadi miliknya di akhirat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi SAW menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan daging kambing, ya, daging kambing tersebut dibagikan, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari daging kambing tersebut? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing. Yang tersisa hanya bagian pundak dari kambing, kata Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, baqiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh bagian dari kambing itu tersisa kecuali pundak. Maksudnya apa, Bu? Bisa dipahami atau tidak, Bu?
Seluruh kambing tersisa kecuali pundaknya. Seluruh bagian dari kambing itu tersisa kecuali pundaknya. Maksudnya apa? Harta yang sesungguhnya adalah apa yang sudah disedekahkan. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim itu berpikir cerdas. Apakah dia mengumpulkan harta untuk menjadi simpanannya ataukah untuk orang lain? Jika dia berpikir hartanya tersebut untuk dirinya, maka dia akan menggunakannya untuk sedekah di jalan Allah, atau untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hartanya yang bersisa di dunia akan hanya menjadi harta warisan untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Dan memang memperbanyak harta benar-benar melalaikan. Melalaikan atau tidak, Bu? Contoh, orang yang sudah memiliki rumah, sudah punya rumah, kemudian dia ingin bangun rumah lagi, bukan untuk keperluannya, akan tetapi hanya untuk bermegah-megahan. Bayangkan, Bu, ya Bu, bayangkan berapa banyak waktunya yang akan dia habiskan untuk membangun rumahnya yang kedua, Bu. Untuk membangun rumahnya yang kedua, berapa waktunya yang habis, Bu? Belum memikirkan bagaimana bentuk rumahnya, bahan bangunannya, isi perabotannya seperti apa. Ya, sebelum dia membangun, dia harus menghabiskan waktu untuk mencari lokasi tanahnya, beli tanahnya. Belum lagi kalau ternyata rumah tersebut dia bangun dengan cara berhutang. Maka setelah rumahnya jadi, dia harus menyita waktu lagi memikirkan bagaimana membayar hutangnya. Ini bukti bahwa mengumpulkan harta memang sangat menyita waktu. Apalagi orang-orang yang dikejar hutang, tidak sempat hadir kajian. Ya tidak, Bu? Tidak sempat. Kenapa tidak sempat bayar hutang? Jadi kembali pertanyaannya, Bu, at-takasur di sini apa, Bu? Sifatnya umum. Apa saja yang manusia saling berlomba-lomba memperbanyaknya dalam rangka apa, Bu? Bermegah-megahan. Dalam rangka apa, Bu? Berbangga-banggaan. Ya, apakah berbangga dengan hartanya, berbangga dengan anaknya, berbangga dengan apa lagi, Ibu? Titelnya, berbangga dengan apa lagi, Ibu? Apa ada orang berlomba-lomba berbangga-banggaan dengan apa, Bu? Jadi sifatnya umumnya akan melalaikannya dari peribadatannya kepada Allah, yang melalaikannya terhadap akhiratnya. Inilah yang tercela. Adapun kalau dia tidak, hal tersebut tidak melalaikannya, justru itu akan menambah pahalanya, seperti dia mengumpulkan harta dalam rangka apa, Bu? Bisa banyak bersedekah. Ini melalaikannya atau tidak, Bu? Tidak, justru dia kumpulkan, dia kerjakan untuk akhiratnya. Hatta zurtumul maqabir. Ayat yang kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta, sampai. Zurtumul maqabir, kamu masuk ke dalam kubur. Di sini, Bu, Allah SWT menggunakan kata zurtum. Zurtum itu ziarah, menziarahi, mengunjungi. Tapi kalau diterjemahkan sampai kalian menziarahi pekuburan, mungkin bingung, Ibu, ya, apa yang dimaksud. Tapi langsung diterjemahkan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tapi aslinya Allah SWT menggunakan kata apa? Zurtum, ziarah, mengunjungi.
Tapi maksudnya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, maksudnya hingga kalian meninggal lantas dikubur. Artinya kalian tersibukkan dengan dunia, saling bermegah-megahan, saling berlomba-lombaan dalam urusan dunia, mengakibatkan kalian lalai. Kelalaian kalian ini sampai kapan? Sampai kalian meninggal lantas dikubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Saling berlomba-lomba untuk berbanyak akan terus dia lakukan hingga kapanpun. Hanya kematian yang akan menghentikannya. Selama belum dia dikubur, maka dia akan terus saling berlomba-lomba, saling bermegah-megahan, karena memang hal tersebut adalah cita-citanya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adama wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, bagaimana Bu? Tentu dia menginginkan dua lembah lainnya. Dia sudah punya satu lembah emas. Sudah cukup itu Bu? Bu, satu lembah emas Bu, cukup Bu? Cukup. Karena belum punya Bu ya. Nah, kalau sudah punya gimana? Wadiyani kata Rasulullah SAW. Dua lembah. Dua lembah cukup? Kalau sudah punya 3 lembah, 4, 5. Kapan cukupnya? Walan yamla afahu illa turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, tidak akan pernah merasa puas selain tanah. Maksudnya apa? Mati, baru selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hatta zurtumul maqabir. Pada ayat ini Allah mengungkapkan dengan kata zurtumul maqabir, menziarahi kuburan. Ini dalil bahwasanya alam barzakh itu hanya sementara. Tidak lama di alam barzakh itu. Seperti seseorang yang sedang berkunjung. Ya. Ibu kalau berziarah ke rumah seseorang, apakah kemudian ibu lama-lama di situ Bu, atau hanya sebentar saja? Sebentar. Di sini Allah katakan zurtumul maqabir, kalian menziarahi kuburan, berarti di kubur itu sebentar. Berapa lama Bu di kuburan Bu? Tanyakan kepada yang sudah meninggal Bu. Sudah berapa lama di kuburannya Bu? Nenek moyang kita sudah berapa lama di kuburan Bu? Ada yang 100 tahun? Ada yang 1000 tahun? Sebentar kata Allah. 1000 tahun itu Bu. Iya sebentar, kenapa? Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kita di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun rata-rata. Ada yang sudah di alam barzahnya 100 tahun. Ada yang sudah 1000 tahun, dan ribuan tahun. Dan itu sampai kapan Bu? Sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Yang namanya ziarah hanya beberapa hari saja. Setelah itu para penghuni kubur akan pulang ke tempat tinggalnya, yaitu apa Bu? Surga atau neraka. Jadi sebentar dibandingkan dengan alam akhirat yang abadi. Maka dikubur hanya seperti ziarah baginya. Ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa Bu? Di sini Allah hanya menyebutkan kelak kamu akan mengetahui. Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia, berlomba-lomba untuk saling memperbanyak sesuatu yang mengakibatkannya dia lalai terhadap akhiratnya, lalai terhadap beribadah kepada Allah. Jika dia tetap saja melakukan hal tersebut, lalai, maka dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Apa itu? Azab kubur, sebelum akhirnya akan diazab juga di akhirat.
Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa, Bu? Mengetahui akibat perbuatanmu itu. Akibat dari kelalaianmu. Dan ayat ini juga dalil tentang adanya azab kubur. Dalil tentang adanya apa, Bu? Azab kubur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nasyukku fi adzabil qabr hatta nazalat hadhil ayah." Kami tadinya ragu tentang azab kubur. Kata Ali bin Abi Thalib. Hingga turunlah ayat ini. Ya. Kemudian Al-Imam At-Tabari juga mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan akan benarnya pernyataan bahwasanya azab kubur itu ada. Karena Allah mengabarkan tentang kaum yang terlalaikan oleh sikap bermegah-megahan, bahwasanya mereka akan mengetahui, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Mengetahui apa, Bu? Mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk kubur. Berarti mendapatkan apa, Bu? Azab kubur. Ini sebagai ancaman dari Allah. Kemudian Allah ulangi lagi, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ini adalah ancaman setelah ancaman, peringatan setelah peringatan. Kalian akan mengetahui akibat dari sikap kalian yang bermegah-megahan, bangga-banggaan, saling banyak-banyakan, ketika kalian didatangi oleh kematian. Tadi kan sudah disebutkan sebelumnya apa, Bu? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maka kalian akan mengetahui akibat dari sikap kalian bermegah-megahan, bangga-banggaan, saling banyak-banyakan. Kalian akan mengetahui apa, Bu? Akibat. Ya, ini azab kubur. Kemudian azab akhirat setelah dibangkitkan. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan pasti. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, ini seandainya mereka mengetahui dengan pasti bahwa bagaimana dahsyatnya azab neraka jahanam itu. Seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam itu, tentu mereka akan meninggalkan sifat mereka yang suka bermegah-megahan, berbangga-banggaan tersebut. Mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia, dan mereka akan menjaga dirinya agar tidak lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam. Bisa dipahami, Bu? Jadi apa yang dimaksudkan dengan mengetahui dengan pasti? Pasti tentang apa, Bu? Mengetahui dengan pasti tentang apa, Bu? Tentang neraka jahanam. Seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana dahsyatnya azab neraka jahanam terhadap orang-orang yang lalai. Kemudian penjelasannya di ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya kamu akan benar-benar melihat al-jahim, neraka jahim. La tarawunna, niscaya kamu benar-benar akan melihat. Melihat apa, Bu?
al-jahim, neraka jahim. Ini adalah ancaman yang lain, Bu. Kalau ayat sebelumnya tentang ancaman azab kubur. Maka ayat ini berkaitan tentang ancaman pada hari kiamat. Ya, ini neraka jahim. Berarti di sini ada dua ancaman, Bu ya. Sebelumnya apa, Bu? Tentang azab kubur. Nah, sekarang tentang azab di akhirat, yakni neraka jahim. Al-jahim ini adalah salah satu di antara nama-nama neraka. Al-jahim artinya api yang sangat kuat gejolaknya. Apa, Bu, arti al-jahim? Api yang sangat kuat gejolaknya. Ya. Apinya bergejolak dengan kuat, dengan hebat. Ya, ini diantara nama-nama neraka. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari ada nama neraka namanya Al-Hawiyah. Neraka Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Masih ingat, Bu, apa artinya Al-Hawiyah? Neraka yang sangat dalam dan terjal ke bawah, yang tidak diketahui sejauh mana kedalamannya. Ya, neraka yang sangat dalam dan terjal, tidak diketahui sejauh mana kedalamannya. Orang yang dilemparkan ke dalam al-hawiyah dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah, dalam kondisi seperti apa? Kepala di bawah, kaki di atas. Dan nerakanya sangat dalam, tidak diketahui seberapa dalamnya. Itulah neraka apa, Bu? Al-hawiyah. Disebut dengan al-hawiyah karena nerakanya begitu dalam dan terjal ke bawah. Adapun dalam surat yang kita pelajari, di antara nama neraka apa, Bu? Al-jahim. Apa artinya? Nah, neraka yang mana apinya itu sangat kuat gejolaknya. Taib. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang keberapa? 7. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya. Melihat apa, Bu? Melihat al-jahim. Ainal yaqin, dengan mata kepala sendiri. Berarti ada istilah ainul yaqin, ada juga disebut dengan apa tadi? Ilmul yaqin, ya. Jadi ada ilmul yaqin, mengetahui dengan pasti, dan juga berikutnya adalah ainal yakin, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentang pembagian keyakinan terhadap sesuatu itu ada yang namanya ilmul yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya haqqul yakin. Ulangi, Bu. Ilmul yakin. Yang kedua ain, mata. Ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Kalau ilmul yakin, seseorang mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan, namun hanya berupa berita dan belum melihatnya secara langsung. Hanya berita, kabar, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Misalnya berkenaan dengan keyakinan adanya Makkah dan Ka'bah. Ibu tahu, Bu, tentang Makkah, Ka'bah? Ada yang belum pernah umroh? Ibu tahu, Bu, Ka'bah itu di mana? Di mana, Bu, Ka'bah?
Pernah melihatnya, Bu? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang belum berarti keyakinan tentang adanya Ka'bah itu di Makkah berarti apa, Bu? Ilmul yakin. Ya, seseorang yang mengetahui dengan yakin adanya kota Makkah dan Ka'bah meskipun dia belum pernah ke Makkah dan melihatnya langsung. Namun ketika ibu umroh ataupun haji akhirnya melihat secara langsung, melihat Ka'bah dengan kedua mata, maka dinamakan ain, mata, melihat. Namanya ainul yakin. Yakin karena sudah melihat secara langsung. Inilah Ka'bah di kota Makkah. Dan ketika ibu memegang Ka'bah, oh ini Ka'bah, maka dinamakan haqqul yakin. Bisa, Bu, dibedakan, Bu? Kapan dikatakan ilmul yakin, ainul yakin, dan kapan dikatakan haqqul yakin? Nah, sekarang contohnya lagi berkenaan dengan keyakinan adanya surga. Nah, kalau surga bagaimana, Bu? Seseorang yang mendengar tentang adanya surga, ya, dengar dari dalil dari Al-Quran, dari hadis, ya, banyak sekali tentang surga, maka dia yakin bahwa surga itu benar adanya. Ini namanya apa, Bu? Ilmu yakin. Ibu sudah pernah melihat surga, Bu? Belum. Berarti masih ilmu yakin. Kemudian ketika di akhirat dia melihat surga tersebut, maka dia mengetahuinya, dia melihat dengan matanya, maka ini namanya apa, Bu? Ainul yakin. Kenapa? Karena yakin dengan melihat langsung. Kemudian kalau dia masuk ke dalam surga, ya, jadi ratu surga, ya ibu-ibu ya, makan buah-buahan dari surga. Namanya apa itu, Bu? Haqqul yakin. Nah, sekarang di dunia ini apa namanya, Bu? Ilmul yakin. Melihat surga namanya ainul yakin. Masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga namanya haqqul yakin. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Pada ayat ini Allah tidak menggunakan haqqul yakin, tapi menggunakan kata apa? Ainul yakin. Ya. Melihat neraka jahim itu dengan ainul yakin. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena ayat ini berkaitan dengan manusia secara umum, baik muslim maupun kafir. Setiap orang akan melewati neraka jahanam, akan melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, akan melewati sirat, ya, ingin masuk ke surga, melewati apa, Bu? Sirat. Dan sirat itu terbentang di atas neraka jahanam. Adapun yang haqqul yakin terhadap neraka, haqqul yakin adalah orang-orang yang tidak mampu melewati sirat, yaitu orang-orang kafir, sehingga dia akan terlempar ke dalam mana, Bu? Ke dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman akan melewati sirat, dan kondisinya berbeda-beda. Ada yang cepat melintasnya seperti cahaya, ada yang cepatnya seperti hembusan angin, ada yang cepatnya seperti kuda yang berlari, ada yang merangkak-rangkak sampai akhirnya selamat melewati sirat. Maka apakah dia merasakan neraka, Bu, di situ? Kalau merasakan neraka berarti namanya haqqul yakin. Tapi kalau melewati, melihatnya, namanya apa, Bu? Ainul yakin. Bisa
Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bu? Berarti orang yang melewati sirat akan melihat apa? Akan melihat neraka. Yang tidak selamat dari sirat akan masuk ke dalam neraka. Berarti namanya hakul yakin. Orang yang beriman yang selamat melewati as-sirat, maka dia hanya melihat neraka, namanya ainul yakin. Bisa dipahami, Bu? Ya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kalau kata Allah, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Ya, ini berarti ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Allah katakan apa tadi? Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa, Bu? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ثُمَّ kemudian لَتُسْأَلُنَّ kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin pada hari itu. Tentang apa, Bu? Anin na'im, tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Ya, kenikmatan yang kalian bermegah-megahan di dunia. Latus alunna, kamu benar-benar akan ditanya. Pertanyaan ini umum, mencakup semua kenikmatan yang kita rasakan. Allah akan menanyakan tentang kesehatan kita. Ketika kita sehat, apa yang kita lakukan? Dan juga ditanya tentang waktu luang. Waktu luang kita untuk apa kita gunakan? Dan dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, dua hal ini yang manusia sering terperdaya olehnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Nikmat apa itu, Bu? As-sihhah, yakni nikmat sehat, wal faragh, dan waktu senggang, waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dia memiliki kesehatan, dia sehat, kuat, prima, tetapi tidak dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Padahal kelak akan datang masa lemahnya, masa tuanya, di mana dia tidak memiliki kesehatan yang sama seperti saat muda dahulu. Demikian juga dengan waktu luangnya, tidak dimanfaatkannya dengan maksimal. Padahal kelak akan datang masa di mana waktu luangnya sedikit. Ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya, semuanya akan ditanya oleh Allah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, ya, kenikmatan berupa apa? Kurma ataupun air putih yang diminum, akan ditanya tentang keduanya. Ya, kurma yang dimakan atau air putih yang diminum, itu juga akan ditanya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap hamba mulai dari sekarang menyiapkan jawaban atas pertanyaan tentang dua pertanyaan yang akan ditanyakan, ya, perihal harta dan kenikmatan yang ada pada dirinya. Tentang harta akan ditanyakan dua pertanyaan. Apa itu, Bu? Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan.
Ya, pertanyaan pertama saja nih Bu. Banyak manusia yang tidak bisa lolos dari pertanyaan ini. Dari mana harta dia diperoleh? Mencari harta dengan cara yang haram, dengan cara riba, menzolimi orang lain, menipu orang, ya cara-cara haram yang lainnya. Seandainya selamat dari pertanyaan yang pertama, dari mana dia dapatkan? Masih ada pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan yang kedua Bu? Wa fi ma anfaqah, kemana dia habiskan hartanya tersebut? Bisa jadi cara dia mendapatkan harta caranya halal dari sumber-sumber yang halal, tetapi dia menghabiskan untuk foya-foya, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini Bu. Selesai Bu? Sudah selesai semua ayat kita pelajari? Apa terakhir tadi? Ini adalah peringatan ya. Peringatan bahwasanya kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa-apa yang kita berlomba-lomba dengan hal tersebut. Semakin banyak, maka semakin banyak pula apa hisabnya. Semakin banyak pula apa Bu? Pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Di antara pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari kandungan surah At-Takatsur ini adalah pertama, ya termasuk yang disunahkan adalah untuk ziarah kubur agar tidak lalai dengan dunia. Ya, di antara hal yang dapat membuat manusia tersadar akan hidupnya yang hanya sementara, hartanya tidak akan dibawa bersama ke kubur adalah dengan menziarahi kubur. Dia akan memperhatikan bagaimana keadaan akhir dari orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, semuanya berujung kepada kematian. Ya, mereka dikuburkan tanpa membawa kehebatan dan kekayaannya. Oleh karenanya Rasulullah memerintahkan untuk menziarahi kuburan. Fazurul kubura fa innaha tudzakkirukumul maut. Ya, berziarahlah kalian. Ziarah apa? Ziarah kubur. Karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian. 6. Taib. Kemudian yang kedua, adanya keterkaitan antara syahwat dengan syubhat, antara syahwat dan syubhat. Sebenarnya kita ketahui bahwa celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang lalai sebagaimana dalam surat ini ditujukan untuk orang-orang kafir, ya, yang berusaha menolak beriman terhadap hari kebangkitan. Mereka beriman kepada Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Tetapi mereka tidak mau beriman terhadap adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Kesesatan inilah, ya, kesesatan mereka ini diawali dari sikap mereka yang hanya ingin memuaskan syahwat dan hidup di dunia dengan sepuas-puasnya. Ya. Seandainya mereka meyakini adanya hari kebangkitan, niscaya mereka tidak akan berlomba-lomba, tidak bermegah-megahan. Ya, tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Tetapi karena ada syahwat yang ingin mereka puaskan, inilah yang mengantarkan mereka menolak adanya hari kebangkitan. Ya. Dan demikianlah keadaan manusia pada umumnya atau kebanyakannya. Ya, betapa banyak syariat yang ditolak gara-gara syahwat, karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Ketika disampaikan adanya larangan, dia mulai mencari-cari
dalih pembenaran. Mencari syubhat-syubhat yang sesuai dengan keinginannya. Kita ambil pelajaran dari orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, perkara-perkara yang mungkar. Ketika ditegur dengan dalil, dia malah berusaha membantahnya, tidak ingin meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kenapa, Bu? Karena sumber mata pencahariannya itu, ya. Karena hal itu adalah sumber-sumber kesenangannya. Makanya dia tidak mau meninggalkannya. Contoh, seseorang yang sudah mendarah daging, mengakar dalam dirinya musik, maka dia tidak akan tenang kalau tidak mendengarkan musik. Iya atau tidak, Bu? Nah, sekarang ketika ibu mengatakan bahwa, ibu katakan kepada orang yang sudah mengakar dalam dirinya musik, ibu katakan bahwa musik itu adalah haram menurut kesepakatan ulama 4 madhab, dan telah jelas pula larangannya dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya. Tapi dia justru berusaha mencari perkataan-perkataan ulama yang membolehkanmu musik, padahal sudah jelas dalilnya. Apa sebabnya itu, Bu? Karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, telah cinta buta dengan musik. Maka tidak bisa lagi dirinya ditundukkan dengan dalil. Makanya dia menolak syariat, menolak syariat. Pelajaran yang ketiga, hendaknya seseorang selalu yakin bahwa seluruh hartanya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi akhir ayat dari surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi sehingga dia mengumpulkan harta dan dia menyalurkannya, dia siap untuk menjawab pertanyaan Allah. Ketika dia mengumpulkan harta dan dia menyalurkan hartanya, dia siap untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Min aina iktasabahu fima anfaqah, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Maka hendaknya dia gunakan harta tersebut, kenikmatan tersebut untuk semakin beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kita nukil perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, nikmat yang kalian rasakan di dunia, apakah kalian telah mensyukurinya? Kalian telah menunaikan hak Allah? Sekali lagi, nikmat yang kalian rasakan di dunia, apakah kalian telah mensyukurinya? Dan kalian telah menunaikan hak Allah? Kalian tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah? Maka Allah pun akan memberikan kenikmatan yang lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi untuk kalian. Apa itu, Bu? Kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih baik? Kenikmatan surga. Ataukah kalian terperdaya, terlalaikan dengan kenikmatan tersebut sehingga kalian tidak mensyukurinya, bahkan kalian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Maka Allah akan mengadab kalian atas sikap kalian tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surat At-Takatsur ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoinya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan tidak menjadi hamba yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari kehidupan akhirat. Demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini.
kali ini tidak ada evaluasi karena ada gangguan teknis dengan mic-nya sehingga tidak bisa kita bersoal jawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.